wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Saputra dengan NIM 30 dari Prodi Teknik Sipil dari kelas RA. Saya akan menjelaskan metode slope deflection. Sebelum kita mulai, itu kita harus mengenal dulu, slope deflection itu apa? Slope deflection merupakan metode analisis struktur yang digunakan untuk menentukan besar perpindahan atau defleksi dan momen pada balok atau rangka yang bersifat statis tak tentu. Inti dari metode ini adalah menuliskan persamaan kesetimbangan gaya serta momen pada setiap titik sambungan dalam bentuk fungsi rotasi. Dan lanjutan selanjutnya, persamaan tersebut diselesaikan untuk memperoleh nilai rotasi serta momen yang terjadi pada struktur. Oke. Metode yang digunakan. Metode ini mengaitkan sudut rotasi atau kemiringan atau slope pada ujung elemen struktur dengan momen ujung elemen serta perpindahan relatif pada sambungan. Pada metode slope deflection diasumsikan bahwasanya deformasi aksial dan geser diakibatkan sehingga eh dan geser diabaikan sehingga hanya deformasi lentur yang diperhitungkan dalam analisis. Oke, kita ada dua konsep, yaitu konsep pertama dari metode slope deflection adalah mengaitkan momen pada ujung balok dengan sudut rotasi serta lendutan yang terjadi pada kedua ujung balok. Dalam persamaannya, momen ujung dikaitkan sebagai fungsi dari rotasi pada ujung-ujung elemen dan penurunan vertikal pada titik tumpuan. Oleh karena itu, nilai momen bukan hanya dipengaruhi oleh beban yang bekerja saja, tetapi juga oleh perubahan rotasi dan posisi ujung balok akibat deformasi struktur. Dan konsep kedua menjelaskan bahwa beban lentur pada balok dapat digantikan dengan momen ekuivalen pada ujung balok berdasarkan asumsi tumpuan tetap atau fixed dan momen beban luar yang bekerja di antara tumpuan dianggap menghasilkan momen tetap pada ujung-ujung balok seolah-olah struktur berada dalam kondisi tidak bergerak, itu kondisinya diam aja gitu. Dengan pendekatan ini, pengaruh beban luar dapat diasumsikan ke dalam persamaan slope deflection melalui nilai momen tetap tersebut, sehingga perhitungan momen total pada balok dilakukan dengan mempertimbangkan efek rotasi dan perpindahan akibat deformasi lentur. Kita ambil contoh 11.2. Gambarkan diagram yang gaya melintang dan momen lentur untuk balok pada gambar. Asumsikan EL konstan. Oke, itu FM A ke B. Di mana rumus dari A ke B itu minus W per L kuadrat per 12. Di mana nilai W-nya adalah 40. Ah, di sini kita mulai dari gambarnya dulu deh, lebih baik. Gambar ini memiliki bentang A ke B yang dimana itu adalah beban merata sebesar 40 kN per meter dengan panjangnya 6 meter. Nah, B ke C itu merupakan panjangnya 2 meter dengan beban terpusat yang berada pas banget di tengah-tengah antara B ke C. Jaraknya dari B 1 meter, dari C 1 meter, yaitu sebesar 60 kN. Oke, karena dia beban terpusat jadi dia nggak ada satuan meternya, karena dia hanya satu titik gitu aja. Oke, habis itu kita mulai nilai FEMA ke B-nya, dimana nilainya itu adalah WL kuadrat per 12, dan dimana nilai W-nya adalah 40 kN meter. 6 adalah panjangnya kuadrat, yes, per 12, yaitu hasilnya minus 120 kN meter. Habis itu lagi kita ke FMBA-nya, yaitu dimana nilai WL kuadrat per 12. Karena habis itu 6 kuadrat per 12 sama dengan 110 kN. Perbedaan B dan B ke A atau A ke B itu adalah minus. Dimana ketika di A ke B atau berjalan uh, dari gambar itu ke kiri, maka dia akan minus, jalur dari gambar itu ke kanan dia akan plus. Jadi kalau dari A ke B di sini dia akan minus, kalau dari B ke A dia akan plus. Oke. Terus itu FM
FMBC itu minus 3 PL per 16 sama dengan minus 3 dikali 60 dikali 2 per 16 sama dengan 22,5 kilonewton per meter. Jadi persamaan slope deflection. Nih, untuk balok A ke C di sini ada persamaan slope-nya yaitu MN 3E super L 0 NY plus FEM N. Jadi B ke C itu 3EI seperti berdua theta B min 0 minus 22,5 itu sama dengan 1,5 EI theta B minus 22,5. Itu di sini dari persamaan slope deflection itu MN 2I per I per L 2 theta N plus theta F minus 3 FM N. Itu nilai M AB sama 2E seper 6 2 kali 0 plus theta B minus 3 kali 0 sama dengan minus 12 120 sama dengan 0,03333 I theta B min 120 untuk BMBA itu 2 II seperti per 6 20 dari B habis itu plus 0 min 3 0 3 kali 0 plus 120 jadi 0,667 EI theta B plus 120. Selanjutnya dari kesetimbangan gaya titik B tadi kita akan ambil dari titik B-nya itu sigma MB sama dengan 0, sigma MBA plus MBC seharusnya sama dengan 0, maka dan nilai theta B-nya itu sama dengan minus 144 EI, distribusikan nilai theta B ke persamaan-persamaan sebelumnya digunakan untuk mendapatkan nilai MAB-nya itu sama dengan minus 133 kN per meter, nilai MBA-nya itu sebenarnya 90 kN per meter, MBC-nya itu 90, minus 90 kN per meter. Kita lihat tadi MBA plus MBC harus sama dengan 0. Maka ini minus 90 dan ini plus 90, maka dia hasilnya adalah 0. Sekian video dari saya. Saya akhiri, jika ada kesalahan, saya maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.